Anda nggak bisa membeli tanah bagian belakang dengan NJOP bagian depan. BPK RI tidak menyadari bahwa di balik kasus ini banyak penumpang gelap. Menurut saya itu agak aneh juga. Baru diproses, dilaporin oleh LSM, baru diputuskan langsung dipansus. Pansus langsung lapor KPK, KPK langsung kirim minta investigasi BPK. Cepat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali menjadi sorotan publik. Hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras diduga merugikan keuangan negara sebesar 191 miliar rupiah. Sepertinya hasil audit ini dijadikan peluru untuk menyerang Ahok. Kasusnya sudah dilaporkan ke KPK dan Ahok telah diperiksa BPK Pusat untuk melengkapi hasil audit. Bukan hanya itu, DPRD DKI pun bergerak cepat dengan membentuk pansus. Belakangan terungkap kalau Kepala BPK Jakarta diduga punya kepentingan pribadi dalam mengeluarkan audit Sumber Waras, yakni Pemda DKI menolak membeli lahan yang pernah ia tawarkan. Pemirsa, apa sebenarnya isi audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras dan bagaimana Gubernur Ahok melawan? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Senin tanggal 23 November 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ahok menuju gedung BPK dengan berjalan kaki dari jembatan untuk menghindari kemacetan. Gubernur yang biasa dipanggil Ahok ini akan dimintai keterangan terkait persoalan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI Jakarta yang disebut-sebut merugikan keuangan negara sampai 191 miliar rupiah. Suasana pemeriksaan Ahok di BPK sempat diwarnai kericuhan ketika tim dokumentasi dari Pemprov DKI Jakarta dilarang masuk untuk mengikuti Gubernur Ahok. Ya kan mesti jelas gitu loh. Anda rekam atau tidak gitu. Kalau Anda rekam, kita juga mau rekam. Mesti fair kan? Karena kan bukan KPK, bukan jaksa kok, BPK auditor kok. Banyak. Kami ingin rekam tapi proses. Undang-undang tidak mengizinkan kami untuk memberikan rekaman, dokumen, informasi yang lainnya kepada siapapun juga, termasuk kepada Bapak gitu loh Pak. Gubernur Ahok kemudian keluar dari ruang pemeriksaan bersama juru bicara BPK RI Yudi Ramdan. Keduanya langsung mengadakan jumpa pers kepada awak media yang sudah menunggu berjam-jam. Ini kayak kuliah sama auditor nih Pak, saudara. Kayak kuliah, kita dengerin, ya saya udah ngerti. Oh gila juga ya, ternyata administrasi DKI ini buruk sekali. Baru saya ngerti. Makanya saya baru mulai ngerti, wah ini dikadalin nih kita nih istilahnya nih. Ya secepatnya kita akan segera tuntaskan karena ini kan tadi dijelaskan Pak Gubernur, ini kan informasi harus utuh dan substansinya ini adalah milik penegak hukum. Nanti kita akan lihat bagaimana proses penegakan hukum berikutnya. Dalam laporan BPK Jakarta yang dirilis pada bulan Juni 2015 ini disebutkan kalau harga pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras terlalu mahal sehingga merugikan negara sebesar 191 miliar rupiah. Celakanya, laporan ini akhirnya digunakan untuk melaporkan Gubernur Ahok kepada KPK dengan tuduhan korupsi. Menurut saya itu agak aneh juga. Baru diproses, dilaporin oleh LSM, baru diputuskan langsung dipansus. Pansus langsung lapor KPK, KPK langsung kirim minta investigasi BPK. Cepat itu aja. Para anggota DPRD DKI yang sering tidak harmonis dengan Gubernur Ahok merespon hasil temuan BPK dengan membentuk panitia khusus.
Pansus yang dibentuk DPRD DKI pun bergerak cepat untuk mengusut kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Berbagai pihak dipanggil, termasuk memanggil Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, F. Dinal. Kami semuanya ingin pemerintah daerah itu visi-misi BPK agar tata kelola daerah lebih baik dan maju. Nah, pengolahannya transparan, akuntabel, dan tercatat ya, semuanya untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah juga. Dan tidak ada kita mau mensikapi seperti kita cari-cari kesalahan. Setelah 60 hari, Pemda DKI itu tidak melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi mereka. Oleh karena itu kita pertanyakan apa sanksi-sanksinya gitu. Itu yang pertama. Laporan hasil pemeriksaan BPK yang juga mengulas persoalan pembelian lahan rumah sakit sumber waras diumumkan pada tanggal 17 Juni 2015. Laporan ini memang secara gamblang menulis ada indikasi kerugian sampai 191 miliar rupiah dalam pembelian lahan ini. Siapa sangka laporan ini menjadi begitu seksi untuk dimanfaatkan, terutama untuk menyerang Gubernur Ahok. Kalau betul kalian memang anggap ini sesuatu pengumpulan data untuk mencari kebenaran bahwa ini adalah tendensius, mari buka. Kalau saya sih tidak melihatnya begitu, sebab ini kan hanya satu dari 70 temuan yang lain. Toh 70 temuan, 69 temuan yang lain kan tidak disebut tendensius. Itu kan menggunakan audit dari BPK juga. Bahaya kalau BPK RI tidak menyadari bahwa di balik kasus ini banyak penumpang gelap yang tidak suka ke Gubernur DKI turut serta untuk menumpang dari proses-proses audit yang sedang mereka jalani. Aroma tidak sedap muncul terkait hasil audit pembelian lahan rumah sakit sumber waras senilai 700 miliar lebih. Disebut-sebut terselip kepentingan pejabat DKI di balik hasil audit BPK ini. Lantas kepentingan siapa yang bermain? Realitas segera kembali. Hasil audit BPK ini. Lantas kepentingan siapa yang bermain? Realitas segera kembali. Inilah rumah sakit sumber waras yang terletak di Jakarta Barat. Rumah sakit yang telah berdiri sejak tahun 1962 ini seperti telah kehilangan pamor. Penampilan rumah sakit yang bangunannya tampak sudah tua ini seperti tidak terawat akibat termakan usia. Belakangan, pemerintah DKI Jakarta membeli separuh dari 6,9 hektar lahan rumah sakit yang dikelola Yayasan Kesehatan Sumber Waras ini. Rencananya, di atas lahan yang telah dibeli, pemerintah DKI akan membangun rumah sakit baru khusus kanker. Memang dulu kan cita-cita kita kan dua lahan ini memang kita mau bangun gitu ya. Nah, cuman karena anggaran nggak ada ya terpaksa kita jual sebagian untuk membangun yang di sini. Jadi pada waktu itu Pak Ahok bilang akan dibangunkan rumah sakit. Terus Pak Ahok juga tanya kalau sampai dijual uang untuk apa. Nah, oleh kita dijawab itu memang akan didirikan rumah sakit di sebelah lahan kita. Nah, terus juga waktu itu Pak Ahok juga bilang nanti kalau itu juga buat rumah sakit tanpa batas, artinya tidak ada tembok. Pertengahan bulan Agustus tahun 2015, Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta bersama perwakilan Pemprov DKI mendatangi Rumah Sakit Sumber Waras untuk melihat kondisi lahan yang sudah dibeli pemerintah DKI. Dari hasil kunjungan ini, Pansus menemukan fakta jika tanah yang telah dibeli menghadap ke arah Jalan Tomang Utara dan bukan menghadap Jalan Kiai Tapa. Padahal lahan ini dibeli mahal karena dianggap menghadap Jalan Raya Kiai Tapa. Anda nggak bisa membeli tanah bagian belakang dengan NJOP bagian depan. Karena kan setelah ini dipisah sertifikatnya, tetap saja tanah itu tanah yang belakang, bukan tanah yang depan, karena aksesnya bukan Jalan Kiai Tapa. Nah, itu menimbulkan ada selisih. Kenapa negara mau menerima bertahun-tahun PBB atas nama zonasinya di Kiai Tapa? Kan si Sumber Waras membayar PBB atas alamat Kiai Tapa kan? Iya. Bertahun-tahun. Harusnya negara waktu sebelum dilimpahkan dari Departemen Keuangan, Dirjen Keuangan PBB itu ke DKI, bertahun-tahun harusnya tolak dong.
Gubernur Ahok berkali-kali sudah memberikan penjelasan mengenai pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang diributkan banyak pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta. Ahok bahkan menempatkan diri untuk bercerita mengenai masalah ini ketika berbicara di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda, pertengahan September 2015. Potongan pembicaraan Gubernur Ahok pun diupload ke YouTube oleh akun Rudi Hartono. Sumber waras, di mana letak salahnya? Sebelum Anda membuat APBD, Anda harus membuat namanya KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Ditandatangani oleh Ketua DPRD. Di situ disebut apa yang prioritas di Jakarta. Ada 6 waktu itu ya. Salah satu prioritas saya mengatakan Dinas Kesehatan. Apa boleh dibawa? Membeli sebagian lahan rumah sakit sumber waras untuk dijadikan rumah sakit kanker dan jantung karena kekurangan di Jakarta. BPK mengatakan saya beli lebih mahal. Ciputra kalau dihitung NJOP lebih mahal dia beli. Karena NJOP naik. Kalau itu NJOP kamu larang. Yang nentuin NJOP bukan gua, bos. Dirjen pajak kemarin. Awalnya, pihak Rumah Sakit Sumber Waras tidak berminat menjual lahan mereka ke Pemprov DKI Jakarta. Justru tanah yang sama sudah ditawarkan kepada pengembang PT Ciputra Karya Utama dengan harga sekitar 564 miliar rupiah. Bahkan, pihak Sumber Waras sudah menerima uang muka pembayaran senilai 50 miliar rupiah. Kalau harga jual kepada pengembang ini hanya 564 miliar rupiah, maka Pemprov DKI rela membayar sebesar 755 miliar rupiah atau lebih mahal sekitar 191 miliar rupiah. DKI itu sangat memerlukan rumah sakit. Jadi itu pokoknya dibilang, pokoknya selama kami berdua dari situ jangan pernah bermimpi dapat izin karena rumah sakit itu sangat dibutuhkan oleh Pemda DKI karena kekurangan rumah sakit fasilitas untuk masyarakat. Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan pemerintah DKI Jakarta memang sangat rinci, mengulas mengenai proses pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang katanya merugikan negara sebesar 191 miliar rupiah. Sejumlah indikasi kejanggalan pembelian lahan pun diuraikan secara lengkap. Jadi kita pertama itu melihat adanya transaksi nyata di situ. Nah, tentunya akan dilanjutkan dengan tim yang sebenarnya nanti untuk menelusuri ini. Apakah nanti dalam pemeriksaan itu berapa sih sebenarnya yang real kerugian? Saya pikir BPK DKI udah jelas tendensius, membuat kita skakstir. Dia menuduh kita kemahalan beli tanah ini dibandingkan NJOP belakang. Yang menentukan NJOP bukan saya. Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti laporan BPK DKI Jakarta dan telah memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui seluk-beluk pembelian lahan rumah sakit sumber waras untuk dimintai keterangan. Lantas kemanakah kasus ini akan menggelinding? Realitas segera kembali. Ini akan menggelinding, realitas segera kembali.